Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,48% ke angka 7093. Selain video ini, kami juga mengupload ada video lain pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham Arto dan BBB hari ini turun lumayan dalam. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu emiten yang terpantau mulai dilepas Bapak Boy Thohir. Bagaimana potensi saham di depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham MBMA. Saham MBMA hari ini masih lanjut turun 4% lebih ke harga 580. Bisa kita lihat di grafik secara teknikal, MBMA memang saat ini masih belum oke. Sebelumnya sempat rebound dari 550, sempat naik mengetes resisten 650, tapi bisa kita lihat setelah mengetes MBMA kembali melemah dan cara tren memang saat ini masih bergerak downtrend karena sudah turun bawah garis EMA 50. Saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 675 masih berupa resisten yang lumayan kuat untuk saham MBMA. Dan kemarin memang kalau pemberitaan bahwa entitas PAM menserok 5,86 miliar saham MBMA. Dan jika kita baca sekilas, pembelian ini dilakukan secara tidak langsung melalui dua anak perusahaannya dan dilakukan pada tanggal 24 November lalu dengan harga pelaksanaan di sekitar 630. Dan setelah ada transaksi ini, Bapak Boy Thohir terlihat menjual saham perseroan atau saham MBMA. Dan dibantu juga dengan Indo Premier Sekuritas dan Trimega Sekuritas Indonesia. Dan setelah penjualan ini, tersisa 9,13 miliar lembar alias 8,46. Dan jika dibandingkan sebelumnya, itu tereduksi 0,96% dari sebelumnya di sekitar 9,42%. Jadi MBMA ada pembelian di sekitar 630 dan saat ini malah harga terus bergerak turun. Dan jika kita perhatikan broker summary, penurunan 4% lebih hari ini ada distribusi besar. Asing juga terpantau hari ini masih melakukan distribusi besar. Dan secara keseluruhan jika kita pantau, asing selama 2-3 minggu terakhir masih terus keluar dari saham MBMA. Jadi MBMA karena secara tren saat ini masih bergerak downtrend dan masih ada distribusi, saya lihat MBMA masih ada potensi untuk turun mengetes resisten support di sekitar 550. Apabila teman-teman ingin coba entry, mungkin bisa coba tunggu di sekitar 550. Apabila terpantau MBMA masih bisa bertahan dan rebound, bisa coba entry dengan target jangka pendek menurut saya saat ini di sekitar 600. Saat ini memang 600 masih berupa support minor untuk MBMA, walaupun hari ini turun di bawah 600, ini belum terkonfirmasi break, tapi karena masih ada distribusi saya lihat MBMA masih ada potensi untuk break harga 600 dan lanjut turun ke 550 atau mengetes atau mendekati 550 ini. Dan ingat, apabila teman-teman entry di sekitar 550 pun teman-teman harus disiplin karena cara pergerakan saat ini MBMA masih belum aman, masih bergerak sangat downtrend dan terlihat masih ada distribusi. Apabila mau lebih aman, tunggu sideways dulu, tunggu mulai ada akumulasi dan terlihat ada tanda-tanda perbalikan arah, baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Selanjutnya saya coba analisa saham Sido yang jika kita lihat saat ini berhasil naik di atas harga 500. Dan satu bulan terakhir memang terlihat Sido secara pergerakan sideways, setiap kali mencoba untuk break 500 selalu gagal dan selalu bergerak dekat dengan 500. Tapi belum berhasil naik di atas 500. Dan hari ini Sido naik lumayan tinggi 6% lebih ke 530 dan sempat naik mengetes garis EMA 50 di sekitar 535. Jadi hari ini berada tepat di 530 penutupannya, tapi sempat naik ke harga sekitar 545. Jadi untuk Sido sebelumnya memang masih sangat downtrend, tapi satu bulan atau beberapa minggu terakhir ini sideways, jadi sehingga menarik setelah berhasil break. Apabila minggu ini terkonfirmasi break garis EMA 50, maka Sido ada potensi untuk bangkit dari downtrendnya. Dan jika kita perhatikan untuk Sido, kenaikan 6% lebih ini jika kita pantau ini malah terlihat ada distribusi. Asing juga terpantau masih distribusi saham Sido. Jadi Sido tetap harus waspada. Secara tren saat ini masih belum aman karena masih berada di bawah garis EMA 50. Dan walaupun hari ini naik 6% lebih, terpantau ini malah distribusi. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah berhasil dapat sekitar 500 dan terpantau minggu ini masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50, paling aman menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry saham Sido, menurut saya juga wait and see dulu
karena saat ini sudah dekat dengan resisten. Jangan sampai teman-teman entry di garis EMA 50 ternyata gagal break dan mulai melemah, teman-teman akan loss. Karena saat ini apabila terpantau Sido masih kesulitan untuk break garis EMA 50, maka Sido masih ada potensi kembali turun menuju harga 500. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal melewati garis EMA 50 minggu ini. Selanjutnya ESA, jika kita lihat cara pergerakan saat ini juga untuk teranjang menengah masih downtrend, tapi saat ini ESA terpantau masih kuat berada di atas harga 550. Support ini jika kita pantau beberapa kali sudah disentuh saham ESA dan masih bisa bertahan. Sebelumnya pada awal November sempat menyentuh 550, satu pelan-pelan berhasil bangkit, berhasil naik di atas 600 dan sempat menyentuh garis EMA 50. Tapi setelah saya jelaskan apabila menyentuh dan masih gagal break, cara pergerakan ini masih belum aman dan bisa kita lihat setelah gagal break kembali menyentuh atau mengetes 550. Setelah mengetes kembali bisa kita lihat 2 hari terakhir ESA kembali bangkit dan rebound. Dan hari ini naik 5% lebih dan tepat di resisten 600. Dan untuk ESA jika kita perhatikan kenaikan 5% lebih ini terpantau ada akumulasi dan asing juga terpantau hari ini masuk akumulasi. Jadi beda dengan Sido yang hari ini naik lumayan tinggi tapi ternyata tidak ada akumulasi, malah ada distribusi. Tapi ESA secara candle lebih oke daripada Sido, tidak ada shadow ke atas dan ternyata masih ada akumulasi. Tapi untuk ESA saat ini tepat di harga 600 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten. Tapi untuk ESA menurut saya masih menarik untuk dipantau karena sebelumnya sempat mengetes 600, setelah berhasil break ada potensi menuju garis EMA 50. Jadi saat ini apabila teman-teman ingin coba entry pun menurut saya masih bisa dipantau untuk buy on breakout. Jadi wait and see dulu, apabila ESA terpantau berhasil break 600 atau naik di atas 600 menurut saya masih bisa coba entry dengan target tetap saat ini di garis EMA 50. Karena apabila terpantau masih gagal break garis EMA 50, ESA juga cara pergerakan masih belum aman, sehingga masih ada potensi untuk sideways dan turun kembali menuju 550 apabila memang masih kesulitan untuk break garis EMA 50. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Sevin yang jika kita lihat cara pergerakan saat ini juga naik 7% lebih ke 535. Dan Sevin jika kita pantau saat ini mencoba untuk naik di atas resisten kuat di EMA 50 150. Jadi untuk Sevin sebenarnya secara teknikal menarik apabila memang terkonfirmasi break kedua garis EMA ini. Karena apabila berhasil break, Sevin akan mulai uptrend untuk tren jangka pendeknya dan ada potensi kembali naik mengetes 550 apabila berhasil break, baru target berikutnya di 600. Tapi harus ingat walaupun hari ini naik 7% lebih, ini belum terkonfirmasi break. Sebelumnya juga bisa kita lihat tanggal 28 November, candle hijau berada di atas kedua garis EMA. Tetap ini belum terkonfirmasi break dan ternyata memang kembali bergerak turun. Apalagi hari ini kenaikan 7% lebih ini ada shadow ke atas yang lumayan panjang yang mencapai resisten di 550. Dan jika kita perhatikan untuk broker summary, kenaikan 7% lebih ini asing masuk akumulasi, tapi di sini jika kita lihat ini ada distribusi. Jadi hampir mirip dengan Sido, kenaikan tinggi tapi ternyata ada distribusi. Jadi untuk Sevin saya lihat minggu ini masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 550, tapi ingat apabila ternyata gagal melewati 550, Sevin masih ada potensi untuk melemah kembali mengetes support di harga 500. Jadi saat ini memang harga 500 belum terkonfirmasi break dan kedua garis EMA masih belum terkonfirmasi break, tapi apabila gagal break harga 550, Sevin ada potensi untuk mengetes 500 untuk melihat apakah 500 akan berubah menjadi support atau resisten. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, di sekitar 500 ke bawah, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Sevin minggu ini masih kesulitan untuk melewati 550 atau hold saja selama Sevin masih kuat berada di atas 500. Apabila terpantau Sevin kembali turun mengetes 500 bisa bertahan, maka ini akan berubah menjadi support dan kedepannya Sevin secara pergerakan akan mulai membaik selama masih kuat di harga 500 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.